Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 28 bulan Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdullah As-Sa'di, ulama besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih pembahasan ayat 168 dan 169 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah dari apa yang disediakan Allah di muka bumi, halalan tayyibah, halal lagi bagus, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bisu, sesungguhnya syaitan memerintahkan kalian untuk keburukan. Qala Fadilatul Syekh rahimahullah, ay asyarr alladhi yasu'u sahibuhu. Syaitan selalu memerintahkan untuk keburukan, sehingga yasu'u sahibuh,
orang yang melakukannya dianggap buruk. Fayadkhulu fi dzalika jami'ul ma'asi. Kalimat su mencakup semua kemaksiatan. Jadi Allah Ta'ala berfirman, innama ya'murukum bisu. Sesungguhnya syaitan memerintahkan kalian untuk berbuat keburukan. Kalimat su, buruk, mencakup semua kemaksiatan, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar. Kemudian beliau berkata, fayakunu qawluhu wal fahsya min babi atfil khas alal am, li'anna al fahsya minal ma'asi ma tanaha qubuhuhu. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala wal fahsya, perbuatan keji. Apakah yang dimaksud dengan al fahsya? Beliau mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala al fahsya itu perbuatan keji, disebutkan setelah perbuatan buruk. Ini min babi atfil akhas alal am, yaitu termasuk bab disebutkannya khusus setelah disebutkan umum. Maksudnya adalah su, apa tadi su? Su adalah semua maksiat, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil, maka ini umum. Sedangkan al-fahsya adalah matanaha qubuhuhu, dosa yang keburukannya melampaui batas. Keburukannya melampaui batas, artinya dosa tersebut adalah dosa besar. Kazina, seperti berzina, wasyurbil khamr, atau minuman keras, wal qatl, demikian pula membunuh, wal qadhf, atau menuduh orang berzina, wal bukhl, demikian pula bakhil, wa nahwi dzalik, dan dosa-dosa besar yang lainnya. Mimma yastafhishuhu man lahu aqlun, yaitu dosa-dosa yang dianggap perbuatan yang sangat keji, perbuatan yang sangat buruk bagi siapa yang memiliki akal. Demikian syaitan. Syaitan selalu membisikkan, selalu mengajak manusia untuk melakukan dosa, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar. Maka Allah Ta'ala berfirman, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Sesungguhnya syaitan mengajak kalian untuk melakukan perbuatan yang buruk dan perbuatan yang keji. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwasannya bisikan syaitan kepada manusia itu secara bertahap. Bisikan syaitan kepada manusia itu secara bertahap. Pertama, manusia itu dibiasakan, diajak untuk melakukan dosa apa kira-kira? Besar dulu atau kecil dulu?
kecil dulu. Jadi membiasakan dosa kecil, sehingga apabila sudah terbiasa melakukan dosa kecil, syaitan akan mengajak manusia melakukan dosa besar. Apabila seseorang sudah terbiasa melakukan dosa besar, maka berikutnya syaitan mengajak manusia untuk melakukan kesesatan. Jadi melakukan kesesatan, baik itu bid'ah atau sampai pada akhirnya syaitan mengajak manusia untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan syaitan mengajak manusia, mengajak kalian untuk berbicara tentang Allah apa yang tidak kalian ketahui. Qala rahimahullah, Fadilatu Syekh rahimahullah berkata, fayadkhulu fi dzalika al-qawlu 'ala Allahi bila ilmin fi syar'ihi wa qadarihi. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu mencakup berbicara tentang syariat ataupun tentang apa? Takdir. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu mencakup berbicara tentang urusan agama, seperti berfatwa tanpa ilmu atau berdakwah tanpa ilmu. Ini termasuk berbicara atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu. Demikian pula berbicara tentang takdir tanpa ilmu. Maka penulis berkata fi syar'ihi wa qadarih. Ini mencakup masalah syariat dan masalah apa? Takdir. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Janganlah berbicara apa yang tidak kamu ketahui. Jika kamu tidak memiliki ilmu, janganlah berbicara. Sesungguhnya pendengaran, sesungguhnya inna sam'a, pendengaran dan penglihatan serta hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang dimaksud dengan berbicara atas nama Allah tentang takdir? Apa contohnya? Yaitu memprediksi peristiwa-peristiwa yang akan apa? Terjadi. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Di dalam istilah syar'i, siapa yang menyampaikan perkara yang akan terjadi tanpa ilmu, tanpa dalil, dinamakan apa? Dinamakan dukun, kahin. Ini alladzi yukhbiru bima yastaqbil. Itu orang yang mengabarkan apa yang akan terjadi. Ini adalah dukun. Dukun berbicara tentang masalah takdir tanpa ilmu. Maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan."
siapa yang mendatangi dukun atau mendatangi peramal, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia membenarkan ucapan mereka, faqad kafara bima nuzzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbicara atas nama Allah tanpa ilmu termasuk dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan, faman wasafallaha bi ghairi ma wasafa bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuluh, siapa yang mensifati Allah, siapa yang mensifati Allah dengan sifat yang tidak disifati oleh Allah, siapa yang mensifati Allah dengan sifat yang Allah tidak menyebutkannya, yang tidak pula disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berbicara atas nama Allah, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Contohnya apa? Siapa yang mensifati Allah dengan sifat yang tidak disifati oleh Allah dan tidak disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Contohnya mereka mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai anak. Mereka mengatakan Allah punya anak. Al-Quran, demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kitab-kitab suci yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul tidak pernah mensifati Allah dengan sifat punya anak. Tidak pernah. Maka ini adalah berbicara, siapa yang mengatakan Allah memiliki anak, berarti dia berbicara atas nama Allah tanpa apa? Tanpa ilmu. Dan ini adalah dosa yang paling besar, dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Au nafa'anhu ma athbatahu li nafsihi, atau siapa yang meniadakan sifat dari Allah, meniadakan sifat dari Allah yang Allah mensifati dirinya. Ini banyak lagi. Jadi mereka ahlul bid'ah meniadakan sifat dari Allah padahal Allah mensifatinya. Seperti contohnya Allah Maha Tinggi. Jadi ahlu sunnah wal jamaah mengimani zatnya Allah. Allah bersemayam di atas ars. Ini wajib kita imani. Maka mereka yang mengatakan istawa artinya apa? Istaulah. Mereka meniadakan sifat ketinggian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menolak Allah berada di tempat yang tinggi. Mereka tidak mau. Mereka mengatakan Allah Maha Suci dari arah. Allah tidak di atas, Allah tidak di mana? Di bawah, tidak di samping, tidak di mana-mana. Ini meniadakan arah atas dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini berarti berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Padahal akidah tentang ketinggian Allah adalah akidah yang sesuai apa? Fitrah. Jadi fitrah manusia, masyarakat awam sekalipun meyakini Allah berada di atas. Jadi mereka mengatakan, masyarakat mengatakan rezeki itu sudah diatur siapa? Yang di atas. Mereka mengatakan demikian. Jadi rezeki itu diatur yang di atas. Rezeki, jodoh atau yang lainnya diatur yang di atas. Artinya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang meniadakan sifat ketinggian Allah, berarti dia berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan ini juga bisikan syaitan. Syaitan membisiki manusia supaya demikian. Au athbata lahu ma nafahu an nafsihi. Atau siapa yang menetapkan sifat untuk Allah padahal Allah meniadakan sifat tersebut, berarti dia berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Contohnya apa? Siapa yang menetapkan sifat untuk Allah padahal sifat tersebut Allah tiadakan, Allah menafikan sifat tersebut darinya, tetapi manusia mensifatinya. Ahlul bidah atau yang lainnya, atau ahlul kufur, orang-orang kafir mensifati Allah dengan sifat tersebut padahal Allah meniadakannya. Contohnya apa? Hah? Contohnya apa? Nasia. Ada enggak yang mensifati Allah lupa? Ada enggak orang yang mengatakan Allah itu punya sifat lupa? Harus kita contohkan dengan yang nyata. Contoh sifat apa yang ditetapkan oleh manusia, oleh orang-orang kafir atau ahlul bid'ah, padahal sifat tersebut ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak memiliki sifat tersebut. Contohnya apa? Punya anak sudah dicontohkan tadi. Hah? Ya, sama tadi kan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki anak, tidak memiliki istri. Sedangkan orang-orang Nasrani mengatakan Allah mempunyai anak. Contoh yang lain apa? Hah? Allah bakhil. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala meniadakan sifat bakhil darinya, dari dirinya. Tetapi orang-orang Yahudi mengatakan Allah bakhil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Artinya Allah bakhil, dibelenggu. Ghullat aydihim, Allah berfirman tangan mereka yang dibelenggu, mereka yang bakhil, dan mereka dilaknat oleh Allah atas ucapan tersebut. Jadi orang Yahudi mengatakan Allah bakhil, padahal Allah meniadakan sifat ini dari Allah Subhanahu. Allah Maha Dermawan, Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Sifat apa lagi yang ditiadakan oleh Allah darinya namun ditetapkan manusia? Contohnya apa lagi? Sifat bukhl. Contohnya apa lagi? Hah? Hah? Contohnya apa lagi? Istirahat.
capek. Hah? Iya. Istirahat, capek, ngantuk, tidur. Ini sifat yang ditiadakan oleh Allah. Namun orang-orang Yahudi mengatakan Allah istirahat pada hari Sabtu. Iya. Allah istirahat pada hari Sabtu. Nah, mereka mengatakan Allah istirahat, padahal Allah Ta'ala berfirman, walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub. Sungguh kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya 6 hari, 6 masa. Kenapa 6 hari? Ini jangan ditanyakan kenapa, pasti ada hikmahnya. Apakah Allah istirahat hari yang berikutnya? Enggak. Wa ma massana min lughub. Kami tidak pernah merasakan lelah dan letih. Dan dalam ayat kursi Allah berfirman, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak ngantuk dan tidak pula tidur. Maka siapa yang demikian, faqad qala 'alallahi bila ilm. Berarti dia berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Wa man za'ama anna lillahi niddan wa authanan. Barang siapa yang meyakini bahwasannya Allah memiliki tandingan dan memiliki berhala-berhala, tuqarribu man abadaha minallah, mendekatkan siapa yang menyembahnya semakin dekat dengan Allah. Faqad qala 'alallahi ta'ala bila ilmin. Berarti dia berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ini adalah akidahnya orang-orang musyrik. Itu mereka mengatakan menyembah berhala itu semakin mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Allah. Menyembah berhala, menyembah patung, menyembah kayu, menyembah batu semakin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini adalah akidahnya orang-orang musyrik. Maka ini berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Wa man qala innallaha ahalla kada au harrama kada au amara bikada au naha an kada bighairi basiratin. Barang siapa mengatakan Allah menghalalkan ini, yaitu menghalalkan sesuatu tanpa ilmu, padahal itu diharamkan oleh Allah. Contohnya apa? Sesuatu yang diharamkan oleh Allah dihalalkan oleh manusia. Contohnya apa? Banyak. Di antaranya adalah apa? Musik. Musik nyanyian. Sehingga mereka mengatakan ada musik yang halal, ada yang musik apa? Haram. Ada musik halal. Padahal semua musik hukumnya haram, mutlak. Maka siapa yang menghalalkan musik berarti dia berbicara atas nama Allah tanpa apa? Tanpa ilmu. Au harrama kada. Atau siapa yang mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Contohnya apa? Mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Contohnya apa? Contohnya katanya itu, Masya Allah. Contohnya poligami katanya. Tidak mengharamkan sebenarnya, tetapi apa? Takut atau keberatan. Iya. Kalau ada yang melakukannya, disoroti terus, disindir terus.
Nah, ini juga wallahu a'lam. Tapi Syekh Albani rahimahullah berkata demikian. Kebanyakan akhwat yang sudah tahu hukumnya namun sinis terhadap syariat tersebut, seakan-akan mereka orang yang tidak mengetahui. Padahal ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita junjung tinggi, yang harus kita hidupkan. Kita muliakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Contoh apa lagi? Masalah poligami senang santri, Masya Allah. Contoh yang lain, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Hah? Kalau menghalalkan apa yang diharamkan Allah, banyak contohnya. Sekarang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Masa poligami saja, nggak ada yang lain. Gimana Mas Udin? Guyu Mas Udin. Ya, contohnya apa lagi? Contohnya menikah di bulan apa? Muharram, di bulan yang keramat. Jadi masyarakat dengan keyakinan mereka seakan-akan pernikahan pada bulan-bulan yang dikeramatkan mereka haram. Berarti mereka berbicara tentang Allah tanpa apa? Tanpa ilmu. Au amara bikada, atau siapa yang memerintahkan ini, melarang itu tanpa ilmu. Faqad qala 'alallahi bila ilmu. Berarti berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Wa man qala, coba diperhatikan lagi ini. Siapa yang mengatakan innallaha khalaqa hadas sinfa minal makhluqat lil illa fulaniyah. Siapa yang mengatakan Allah menciptakan makhluknya atau sebagian makhluknya karena alasan tertentu bila burhan, tanpa dalil, berarti dia berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Contohnya apa? Apa contohnya? Siapa yang mengatakan Allah menciptakan makhluk karena alasan tertentu, karena ada alasannya, tetapi tanpa dalil, tidak ada dalilnya, berarti dia berbicara tentang Allah tanpa apa? Tanpa ilmu. Contohnya apa? Jamaah? Hah? Orang Yahudi mengatakan orang-orang Yahudi mengatakan bahwasannya Allah menciptakan manusia untuk menjadikan orang-orang Yahudi sebagai tuan mereka, seperti itu. Ya, orang-orang Yahudi mengatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kami adalah anaknya Allah dan apa? Kekasihnya. Contoh yang lain bagaimana? Ada enggak yang meyakini demikian? Allah menciptakan malaikat supaya membantu Allah. Malaikat diciptakan bukan untuk membantu Allah, tetapi untuk beribadah kepada Allah. Ada yang lain? Hah? Nur Muhammad. Bagus. Nur Muhammad. Allah menciptakan alam semesta ini untuk apa? Untuk Nur Muhammad. Jadi Allah menciptakan alam semesta untuk Nur Muhammad. Hadisnya hadis apa? Hadis palsu. Berarti berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Contoh lagi, siapa yang mengatakan Allah menciptakan gerhana bulan karena apa?
karena lahirnya seseorang atau karena meninggalnya seseorang. Berarti dia berbicara tentang Allah tanpa apa? Tanpa ilmu. Jadi gerhana, adanya gerhana bukan karena sedih. Jadi bulan sedih karena meninggalnya seseorang, atau karena matahari menangis karena kematian seseorang, enggak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayati." Dan contoh-contoh yang lain. Siapa yang mengatakan Allah menciptakan makhluknya karena alasan tertentu tanpa dalil, maka dia berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kemudian penulis berkata, wa min a'dhamil qaul 'ala Allah bila ilm an yata'awwalal muta'awwil kalamahu atau kalama rasulih sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ucapan yang paling besar, dosa yang paling besar, berbicara tentang Allah tanpa ilmu, yaitu mentakwilkan firman Allah dan juga mentakwilkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ma'anin, ditakwilkan ke makna istalaha alaiha ta'ifatun min tawaifid dalal thumma yaqul innallaha aradaha. Itu mentakwilkan firman Allah, mentakwilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan takwil yang sesuai dengan takwilnya kelompok ahlul bid'ah, orang-orang yang sesat. Kemudian mereka mengatakan ini adalah takwil yang diinginkan oleh Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Banyak sekali, terutama tentang sifat-sifat Allah. Mereka mentawilkan. Contoh yang ada di dalam Al-Quran, Allah berfirman tentang tangan Allah, bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah selalu terbuka, yunfiqu kaifa yasha, Allah bersedekah, Allah memberi nafkah, Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendaki sesuai dengan kehendaknya. Kita mengimani Allah memiliki dua apa? Dua tangan. Kemudian tangan jangan ditakwilkan apa? Kekuasaan atau kekuatan. Maka mentakwilkan tangan diartikan kekuasaan adalah takwil yang batil. Ini termasuk ucapan yang sangat agung, dosa yang termasuk dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tidak mengatakan demikian. Allah menjelaskan tangan juga artinya apa? Tangan, kita wajib mengimaninya. Wal qaulu 'ala Allah bila ilm min akbaril muharramat wa ashmaliha wa akbari turuqis syaitan allati yad'u ilaiha. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu termasuk keharaman yang paling besar, dan juga termasuk pengharaman yang paling umum, dan juga jalan syaitan yang paling besar, yaitu syaitan mengajak manusia ke jalan tersebut. Fahadihi turukus syaitan allati yad'u ilaiha huwa wa junuduhu. Inilah jalan syaitan, di mana syaitan mengajak manusia ke jalan tersebut, dan juga tentara-tentaranya syaitan. Wa yabduluna makrahum wa khida'ahum ala ihwa'il khalqi bima yaqdiruna alaih. Mereka berupaya semaksimal mungkin
Mereka membuat makar dan menipu untuk menyesatkan manusia dengan segenap kemampuan mereka. Wa amallah, adapun Allah Ta'ala, fa innahu ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan keadilan, Allah memerintahkan kepada kebaikan. Wa ita'idil qurba, Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kerabat dekat. Wa yanha anil fahsya wal munkar, Allah melarang perbuatan keji dan mungkar. Wal baghi, dan Allah melarang berbuat kezaliman. Falyangduril abdu nafsahu, maka seorang hamba hendaklah melihat dirinya. Ma'a ayyid da'iyaini huwa wa min ayyil hizbain, hendaklah seorang hamba melihat dia itu bersama dai yang mana, dan dia bersama kelompok yang mana. Atattabi'u da'iyallah, apakah engkau mengikuti dai yang menyuruh kepada Allah? Alladzi yuridu lakal khair, apakah engkau mengikuti panggilan Allah yang Allah menginginkan kebaikan kepadamu? Wasa'adatad dunyawiyah wal ukhrawiyah, Allah menginginkan kebahagiaanmu dunia dan akhirat. Alladzi kullul falahi bi ta'atihi wa kullul fawzi fi khidmatihi, di mana kemenangan dengan mentaatinya dan keberhasilan dengan berkhidmat kepadanya. Wa jami'ul arbah fi muamalatil mun'im bin ni'amid dhahirah wal batinah, dan semua keuntungan dengan bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang lahir ataupun nikmat yang batin. Alladzi la ya'muru illa bil khair wa la yanha illa anisyar, Allah tidak memerintahkan kecuali kebaikan, dan Allah tidak melarang kecuali dari keburukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan supaya mengambil untung dari perintah tersebut, dan Allah tidak melarang karena membutuhkan apa yang dilarangnya. Enggak, itu manusia. Ya, biasanya kalau pemimpin-pemimpin yang zalim melarang sesuatu karena dia membutuhkan sesuatu tersebut, memerintahkan sesuatu karena dia mengambil manfaat. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan, tidak melarang kecuali karena rahmatnya, kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Kemudian penulis berkata, am tattabi'u da'iyasy syaitan alladzi huwa aduwwul insan, apakah engkau mengikuti panggilannya syaitan? Alladzi huwa aduwwul insan, di mana syaitan adalah musuhnya manusia. Alladzi yuridu lakasyarr, syaitan menginginkan keburukan kepadamu. Wa yas'a bijuhdihi ala ihlakika, syaitan berusaha semaksimal mungkin untuk membinasakanmu fid dunya wal akhirah. Demikian syaitan mengajak manusia bersungguh-sungguh menyeru kepada manusia supaya mereka celaka di dunia dan di akhirat. Alladzi kullu syarr fi ta'atihi wa kullul khusran fi walayatihi, semua keburukan ada ketika taat kepada syaitan, dan seluruh kerugian di dalam mencintai syaitan. Allah Ta'ala berfirman, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan itu mengajak pengikutnya untuk menjadi penghuni neraka jahanam. Wal iyadu billah.
alladzi la ya'muru illa bisyarrin wa la yanha illa an khairin. Syaitan tidak pernah mengajak kecuali kepada keburukan dan tidak pernah mencegah kecuali dari kebaikan. Jadi syaitan itu ya'muru bil munkar wa yanha 'anil ma'ruf. Syaitan itu memerintahkan yang mungkar dan mencegah yang apa? Yang ma'ruf. Demikian wallahu taala a'lam bisawab. Dari dua ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi al-amru bihtimamir rizqil halal, perintah untuk memperhatikan rizki yang halal. Jadi perintah untuk memperhatikan rizki yang halal. Jangan yang dipikirkan makannya saja, jangan yang dipikirkan jalan-jalannya saja, jangan yang dipikirkan kesenangannya saja. Pikirkan rezekinya itu halal atau haram. Ini adalah perintah yang sangat penting. Maka Allah memerintahkan para nabi dan para rasul secara khusus, dan juga memerintahkan orang-orang yang beriman, bahkan memerintahkan manusia secara apa? Umum. Ini menunjukkan pentingnya memperhatikan rezeki yang halal. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga rezeki kita, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga rezeki kita dan rezeki anak-anak kita, supaya dijauhkan dari rezeki yang haram. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal halal yub'idu min khutuwati syaitan wal harama yuqarribuha. Pelajaran berikutnya dari ayat ini, bahwasannya yang halal menjauhkan dari langkah-langkah syaitan, adapun yang haram mendekatkan kepada langkah-langkah syaitan. Jadi kalau yang halal menjauhkan, jadi seorang itu dari awal, dari rezekinya saja dia pikir ini halal atau haram, ini sudah langkah syaitan. Ketika dia memilih yang halal, maka dia semakin dijauhkan oleh Allah dari langkah-langkah syaitan. Tapi kalau seseorang tidak memperhatikan rezekinya, haram diterjang saja, yang penting banyak, yang penting makan, yang penting puas, maka dia semakin dekat dengan apa? Langkah syaitan. Maka demikian, bahwasannya rezeki yang halal menjauhkan dari langkah-langkah syaitan, sedangkan rezeki yang haram mendekatkan seseorang menuju langkah-langkah syaitan. Wal iyadu billah. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal aslah mimma fil ardi al-hillu wat tayyib. Pada asalnya semua yang ada di muka bumi halal lagi bagus. Pada asalnya ya, hukum asal. Pada asalnya semua yang ada di muka bumi hukumnya halal lagi bagus, thayyib.
hatta yatabayyana annahu haram, sampai ada dalil bahwasannya barang tersebut adalah barang yang haram. Jadi ini hukum asal, semua yang ada di muka bumi halal, bagus, sampai datang dalil menjelaskan bahwasannya makanan tersebut haram dan tidak baik. Pelajaran berikutnya, fihi annal halala aktsaru minal haram, bahwasannya yang halal lebih banyak daripada yang yang haram. Kenapa? Karena yang banyak itu asal, yang halal itu banyak karena asalnya halal, sedangkan yang haram atau pengecualian. Yang halal itu hukum asal, yang haram pengecualian. Dengan demikian yang halal jauh lebih banyak daripada yang yang haram. Jangan dibalik, jangan mengikuti ucapan orang-orang yang bingung, mendapat musibah sedikit saja sudah peteng karena tidak memiliki kesabaran, mendapatkan musibah gelap. Maka sabar itu dia. Nabi SAW bersabda, as-sabru dia, sabar adalah cahaya. Mereka orang-orang yang awam menyatakan yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini syubhat. Yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Atau mereka mengatakan hari begini kok mikir halal haram, pokoknya mangan saja. Mereka kan gitu. Hari gini kok mikir halal, yang haram saja susah, apalagi yang yang haram. Ya salahnya sendiri. Padahal kalau sabar, yang halal itu jauh lebih banyak, jauh lebih barokah daripada yang haram. Kemudian pelajaran berikutnya, banyak sekali pelajarannya, kita sebutkan sebagian saja. Fihi anna syaitana ya'muru bisyarr bi iradatihi la bi amrin minallah. Syaitan mengajak kepada yang buruk karena keinginannya sendiri, bukan perintah Allah. Jadi ada yang mengatakan syaitan seperti orang-orang falsafat atau orang-orang liberal, mengatakan syaitan itu mengajak manusia karena perintah Allah. Enggak, dusta. Mereka dusta. Syaitan mengajak yang buruk karena keinginannya sendiri. Jadi Allah tidak memerintahkan. Allah itu innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan yang baik, memerintahkan yang adil, memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar. Adapun syaitan mengajak manusia untuk berbuat yang buruk, untuk melakukan dosa besar, untuk kufur kepada Allah karena keinginannya sendiri, karena kedengkiannya kepada manusia, bukan karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal insan idza waqa'a fi qalbihi hammun bisayyi'ah falyalam annaha min awamiri syaitan. Bahwasannya annal insan idza waqa'a fi qalbihi hammun bisayyi'ah falyalam annaha min awamiri syaitan falyasta'id billahi min. Apabila seseorang merasakan keinginan untuk maksiat, ketahuilah itulah bisikannya syaitan. Jadi apabila seseorang merasakan ada keinginan untuk bermaksiat, maka ketahuilah itu adalah perintahnya syaitan, itu adalah bisikannya syaitan. Maka hendaklah dia berlindung kepada Allah
dari godaan syaitan tersebut. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Dan apabila syaitan membisikkan bisikan kepadamu, berlindunglah kepada Allah. Innahu huwas samiul basir, innahu huwas samiul alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi syiddatu adawati syaitan li bani Adam. Dari ayat ini terdapat pelajaran kuatnya permusuhan syaitan kepada manusia. Kuatnya atau sengitnya permusuhan syaitan kepada manusia. Demikian. Jadi syaitan itu musuh. Kok malah ada yang mengatakan syaitan adalah sahabat. Ini orang yang otaknya sudah terbalik. Jadi kalau mengatakan kalau sholat jangan dirapatkan softnya. Kenapa? Supaya setannya ikut apa? Ikut sholat. Lebih sampean itu. Setan ikut sholat. Setan ikut di soft tapi bukan sholat, untuk membisiki orang yang apa? Sholat. Maka merapatkan soft salah satu hikmah yang sangat besar supaya setannya lari. Maka kalau kita hari-hari ini sholat longgar, otomatis yang tengah diisi siapa? Isi syaitan. Memang dalihnya seperti itu hadisnya. Nabi SAW bersabda, wala tadarul furujat li syaitan. Jangan biarkan apa? Celah untuk siapa? Untuk syaitan. Jadi ada yang mengatakan, tidak apa-apa syaitan ikut sholat, saya lebih senang syaitan ikut sholat. Gimana dia melawan atau mempermainkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal iyadu billah. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna syaitana yad'u bitadarruj. Syaitan berdakwah secara bertahap. Jadi syaitan itu mengajak manusia, mengajak manusia kepada neraka juga secara bertahap. Tidak langsung diajak kufur, enggak. Dilalaikan dulu. Dijadikan senang bermaksiat terdahulu. Dijadikan selalu menuruti hawa nafsunya dulu. Kalau tidak sesuai dengan hawa nafsunya, memberontak, selalu ingin menuruti hawa nafsunya. Nah, kalau syaitan sudah seperti itu, sudah menguasai manusia, pada akhirnya diajak kufur, diajak menjadi penghuni neraka jahanam, wal iyadu billah. Jadi syaitan pun punya siasat di dalam berdakwah, yaitu mengajak manusia secara apa? Secara bertahap. Pada akhirnya manusia diajak kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pengajian hari Senin insyaAllah. Hari Ahad besok ada kajian Ustadz kita yang mulia, Ustadz Ahmad Sabik hafizahullah. Jadi kajian besok tafsir diliburkan karena ada kajian Mukhtasar Sahih Muslim. Jam berapa? Jam 9:30. Demikian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.